Kalau tidak ada yang bawah berarti titik 3 di samping kanan, Pak. Sudah kayaknya nih Pak, ada muncul di... Oh, udah, Pak. Nah, siapa mulai? Iya Pak, oke. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, oleh karena itu, silakan kepada mungkin Bapak Wakil Ketua untuk memimpin doa. Silakan. Terima kasih Bapak. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Wakil Ketua yang sudah memimpin doa. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Apakah sedih ataupun senang? Baik, Pak. Dua-duanya, Pak. Baik, Senang, Pak. Senang dong. Senang ketemu Alhamdulillah. Bapak. Baik, Bapak lanjut. Kita absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Masuk semua kok, Pak. Oh, alhamdulillah. Nihil, Pak. Lengkap. Oke. Nah, baik. Ini nanti akan Bapak tampilkan foto mengenai pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan tanya jawab sebentar ya. Sebentar, Bapak bagikan dulu. Sudah muncul? Belum, Pak. Belum. Masih on the way, Pak. Oh iya, The way. bentar ya. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Gambar apa itu, Pak? Perhatikan foto di bawah ini. Nah, itu perintahnya adalah perhatikan foto di bawah ini. Nah, di situ ada Bapak polisi dan ada orang yang duduk di bawah. Nah, setelah melihat foto tersebut, apa yang ada di benak Ananda sekalian? Ditangkap polisi, Pak. Mencuri, Pak. Pencuri, ya. Mungkin ada pendapat lain? Malu itu, Pak, kesorot kamera mungkin, Pak. Makanya nunduk, Pak. Iya, itu malu. Malu, Bu ya? Oke. Nah, foto ini adalah menggambarkan tentang suatu tindakan kriminalitas. Nah, dia melakukan tindakan kriminalitas. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materinya kriminalitas. Karena kriminalitas ini sangat luas, jadi kita fokuskan kepada jenisnya. Mungkin satu nanti kita akan membahas tentang masalah korupsi ya. Masalah korupsi nanti fokuskan. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti Ananda sekalian bisa menganalisis permasalahan sosial berkaitan dengan kriminalitas itu dengan baik. Menganalisis faktor penyebab kriminalitas dengan baik. Mengaitkan kriminalitas dengan teori daripada para ahli. Yang keempat adalah menganalisis penanggulangan kriminalitas yang baik. Dan yang terakhir, Ananda sekalian diharapkan mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya mengenai kriminalitas, faktor penyebab kriminalitas, teori kriminalitas, dan yang terakhir
adalah menanggulangi kriminalitas. Untuk memahami sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak akan membagikan ada soal pretest. Nah, soal pretest ini berkaitan dengan masalah kriminalitas. Nah, ini mungkin bisa diambil ke depan. Silakan. Nah, ini saya Bapak bagikan. Nih, silakan diambil. Ya, sudah diambil. Silakan dikerjakan sebentar. Baik. Masuklah kita pada kegiatan inti. Pada hari ini kita akan memecahkan sebuah masalah. Nah, masalah yang akan kita pecahkan ini adalah berkaitan dengan masalah kriminalitas. Nah, sebelum itu Bapak akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama itu adalah Fatimah. Ada Ibu, ada Fatimah? Ada Pak. Ananda sebagai ketua kelompok 1 ya. Iya Pak, siap. Ibu Mahrita ada? Mahrita? Ada Pak, ada. Ananda sebagai ketua kelompok 2. Untuk Oke Ananda Pak. yang lain, yang saya sebutkan, yang Bapak sebutkan, Khairul ada? Tati? Ada Pak, ada Pak. Tati? Hadir Pak. Melinda. Dan Siap, Pak. Suryanti. Siap, Dan Pak. Suryanti ya, Iya, Pak. itu masuk ke dalam kelompok 1 yang ketuanya tadi Fatimah. Siap. Siap, Untuk Pak. kelompok 2 ini anggotanya ini ada Gunawan Ini? Pak. Hadir, Pak. ya Baroza Hadir, Pak. dan yang terakhir Gunawan. Ya. Nah, itu adalah kelompok yang kedua. Baik. Ya. Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Seperti Bapak sampaikan tadi, pada hari ini kita akan memecahkan sebuah masalah. Nah, untuk ketua kelompok, ini akan Bapak bagikan LKPD. Di sana nanti ada petunjuk-petunjuk yang dibaca untuk menyelesaikan masalah pada hari ini. Silakan Ananda Fatimah maju ke depan. Ini diambil. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih. Oke. Sudah? Nah, kalian baca dulu LKPD itu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak. Oke, sudah jelas semua ya? Jelas Pak. Jelas Pak. Lanjut. Kita masuk pada penayangan video. Nah, perhatikan di layar ke depan kelas. Ini sudah kita putarkan. Video tentang kasus korupsi yang melibatkan seorang menteri. Siapa nama menterinya? Tahu nggak? Nggak tahu Pak. Menteri Komunikasi dan Kominfo. Jone G. Plate. Nah, itu kan tentang pemancar untuk korupsi pemancar untuk daerah tertinggal. Nah, itu nanti diperhatikan. Nah, silakan diperhatikan video-videonya situ. Nah, di sana nanti di dalam video-video itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersirat di situ itu berkaitan dengan masalah
Pokoknya kita masalahnya berkaitan dengan kriminal. Kan kita hari ini akan membahas tentang kriminal itu apa, faktor penyebabnya apa, teori-teorinya apa, dan yang terakhir adalah upaya menanggulanginya. Nah, di dalam video itu nanti ada yang tersirat, ada yang tersurat mengenai masalah itu. Nah, jadi anak didik sekalian, Ananda sekalian itu harus bisa melakukan analisis tentang video tersebut. Nah, sudah? Silahkan diperhatikan videonya. Bapak sambil berkeliling. Sudah selesai pekerjaannya? Kalau sudah selesai, kita akan melakukan diskusi. Kita akan melakukan diskusi. Silahkan untuk kelompok 2 dulu presentasinya. Silahkan. Saya, Pak. Masuk, silahkan. Ya. Di sini hasil diskusi kelompok kami yang bisa kami amati, yaitu adalah teori munculnya tindakan kriminal itu ada 2. Menurut Edwin Sutherland, yang mengatakan bahwa orang berperilaku menyimpang itu karena berinteraksi dengan orang yang melakukan kriminal juga. Teori yang kedua adalah menurut Robert Camerton, yang dimana dia mengatakan bahwa untuk mencapai cita-cita orang menggunakan jalan yang salah. Nah, kalau cara penanggulangannya menurut diskusi dari kelompok kami tadi ada 2. Yang pertama melalui cara preventif, yaitu mencegah seperti melalui himbauan atau penyuluhan. Yang kedua dengan cara represif, yaitu penanggulangan dengan pola keras seperti penangkapan, pembicaraan sampai penembakan atau sampai dihukum mati. Itu Pak hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain, kelompok 1. Saya menanggapi Pak. Silakan. Saya mau bertanya ke kelompok 2, apakah kriminalitas dapat disamakan dengan penyimpangan? Itu saja pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya kelompok yang pertama. Pertanyaannya tadi adalah Apakah kriminalitas dapat disamakan dengan penyimpangan? Ya, luar biasa. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawab. langsung dijawab kah Pak? Silahkan. Ayo teman-teman, kelompok 2 silakan jawab. Siapa? Tadi kelompok 2 sudah bingung. Bu Bisa. Ija? Bu, ya. Bisa? Tadi pertanyaan saya coba ya dari kelompok 2 mau. Ayo Bu Ija. Tadi pertanyaan dari kelompok 1 dari Fatimah adalah apakah kriminalitas ini termasuk dalam penyimpangan gitu ya? Iya. Ya, kalau saya rasa mewakili dari kelompok 2, ini kriminalitas termasuk ke dalam bentuk penyimpangan sosial karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Seperti itu ya, Pak Izan ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Roza. Mungkin saya masuk sedikit ini, Fatimah. Iya, Pak. Fatimah tadi mengatakan kan apakah kriminalitas dapat disamakan dengan penyimpangan. Kalau kita lihat daripada arti yang namanya kriminalitas itu kan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana kan, hukum pidana itu berkaitan berarti kalau kita melakukan suatu kesalahan risikonya penjara, ya kan? Penjara. Nah, sedangkan yang namanya penyimpangan ini kan belum tentu itu melanggar hukum pidana. Nah, gitu. Mungkin kita Ibu Fatimah? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Bertanya Bapak. Kita diskusinya, silakan. Jadi kalau yang dikatakan kriminalitas itu pasti kasusnya berat-berat ya Pak? Intinya itu adalah melanggar
hukum-hukum pidana yang tertulis di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana. Nah, gitu. Oh iya Bapak, terima kasih. Sama-sama. Nah, setelah itu sudah selesai kita melakukan diskusi. Nah, sekarang kita mengevaluasi hasil karya daripada kelompok. Silakan, Fatimah. Kelompok Menurut satu dulu. kami hasil kerja kelompok tentang masalah kriminalitas sudah bagus, Pak. Top. Gimana hasil kerja temannya, sudah bagus? Sudah bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selesai sudah kegiatan inti, kita masuk dalam penutupan, yaitu adalah kita bersama-sama membuat kesimpulan. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari, silakan. Marita, Ya, Pak. silakan. Seperti yang tadi sudah saya paparkan, tadi hasil diskusi kelompok kami, bahwa teori munculnya tindakan kriminal itu karena adanya interaksi dengan orang yang melakukan tindakan kriminal dan adanya orang yang menggunakan jalan yang salah untuk mencapai cita-citanya. Sedangkan cara menanggulanginya itu ada dua, dengan cara preventif, yaitu upaya pencegahan, dan yang selanjutnya adalah represif, dengan melakukan tindakan kekerasan, misalnya adanya upaya penangkapan. Itu Pak, kesimpulan dari kelompok kami. Iya, mungkin dari kelompok Fatimah bisa menambahkan yang kekurangan dari kelompok 2, yaitu mengenai masalah kayak jenis kayak pengertian daripada kriminalitas. Silakan. Saya ya, Pak. Iya, silakan. Yang teman yang lain. Kalau dari kelompok 2 kan sudah mengatakan ada teori-teorinya, sudah tadi ada Oh faktornya dan iya, juga setelah kami lakukan pembelajaran, maka kami sudah memahami tentang kriminalitas, faktor-faktor penyebab teori, dan upaya mengatasi kriminalitas. Itu, Pak. bukan itu, Bu, kesimpulan tentang tentang pengertian daripada kriminalitas itu. Mungkin yang Kalau lain, menurut- Pak. Mungkin Bu Marita bisa, atau yang lain? Pengertiannya belum? Kalau Sudah dilihat disampaikan tadi, kan? dilihat tadi dari pertanyaan Bu Fatimah yang sudah dijawab oleh dari Fatimah dijawab oleh Ijah tadi, kriminalitas itu termasuk penyimpangan sosial, gitu Pak. Oke, Bapak sampaikan yang namanya kriminalitas itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti pembunuhan, misalnya korupsi, Begal ya, Pak? Ya, Kayak begal juga itu ya, Pak? termasuk. Kalau merebut pacar kawan itu apa itu Pak? Ada nggak di hukum pidana? Ada, apa ya maksudnya itu termasuk tindakan kriminal atau bukan itu? Kan tadi Ada termasuk. nggak di hukum Kalau pidana? Kita cuman patokannya di hukum berebut pidana. pacar Nggak mungkin, Bu. nggak gitu, masuk pertentangan konflik itu. Tapi kalau sudah kekerasan, jadinya kriminalitas, Marita. Bu, Itu sering nanti Pak, Pengalaman ya Ibu. Pengalaman ya Marita. Kecuali sampai dibunuhnya, Bu. nah cocok. ya betul. Kalau sampai Kalau misalnya pembunuhan itu itu dibunuh, baru itu bisa. kayaknya. Nah, Iya. Kalau merebut pacar kan, wah itu Cari belum lagi, ada. Pak. Iya. Lem biru. Ya, mungkin itu sudah cukup kesimpulan yang dapat kita simpulkan. Yang selanjutnya itu adalah Bapak ingin menanyakan kepada kalian tentang refleksi kegiatan belajar pada kita hari ini. Nah, mungkin siapa yang bisa melakukan refleksi pembelajaran? Ya, silakan Bu, silakan Bu. Setelah dilakukan pembelajaran hari ini, kami sudah memahami mengenai materi tentang kriminalitas, faktor-faktor penyebab, terus teori dan upaya mengatasi kriminalitas. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih. Untuk memperkuat lagi, ini Bapak bagikan ada lembar evaluasi yang berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini.
Silakan diambil, waktunya sekitar 5 menit ya. Silakan diambil. Ini. Oke, sudah. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpul. Nah, baik. Selesai sudah materi kita pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang kriminalitas yang lain. Karena dia pertama tadi kita diawali dengan berdoa, maka di penutupan juga itu dengan berdoa. Sekali lagi kepada wakil ketua untuk memimpin. Silakan. Ketuanya gantian Pak, masa waktu terus, sudah ketuanya ngapain? Ketuanya observasi, Pak. Ketuanya Oh, gitu. observasi sama lihat waktu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Kita akhiri pembelajaran dari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Wakil lagi Boleh? ini gabut kayaknya. Makasih Pak Izan. Sebelum saya sampaikan bahwasanya karena saya langsung sekalian jadi observernya, saya langsung berarti sampaikan saja. Untuk langkah-langkahnya, saya rasa ini semuanya sudah dilakukan berdasarkan lembar observer yang saya dapatkan. Cuman tadi saya agak ragu tadi untuk masalah videonya tadi ditampilkan di mana ya Pak? Tadi saya katakan kan silakan disimak, dilihat itu di LCD kan, di proyektor gitu tadi Pak. Oh, di LCD dia apanya ya? Karena nggak ada waktu untuk ditampilkan sini ya Pak ya. Oke. Tapi udah disampaikan tadi. Oke. Tapi saya sampaikan gitu tadi kan, silakan memperhatikan ke depan tadi. Untuk langkah-langkahnya sudah Pak semuanya. Saya lihat, saya checklist dari awal sampai akhir sesuai dengan lembar observernya sudah memenuhi semuanya Pak. Semoga dipertahankan Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Ardi, kami persilakan Pak Ardi. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, Bapak Muhammad Ihsan Sikri menggunakan model PBL dengan metode diskusi ya. Kemudian saya sudah melihat secara runtut beliau ini atau Bapak Muhammad Ihsan ini materi pokoknya kalau saya tidak salah permasalahan sosial. Kemudian karena di tujuan pembelajaran banyak menggunakan HOTS, ada menganalisis, ya ada C berapa itu, C6 ya, sampai ke mempresentasikan. Nanti mungkin Bapak Ibu akan lebih banyak belajar bagaimana menerapkan HOTS ke dalam pada saat kegiatan PPL-nya nanti. Jadi silakan mungkin dikaji seperti apa. Kemudian kelebihannya mengorganisir sumber pembelajaran. Bapak Ihsan sudah menampilkan, Bapak Muhammad Ihsan sudah menampilkan cara mengorganisir sumber pembelajarannya dengan baik karena sudah masuk Google Form. Kemudian ada juga tampilan video ya, saya tidak salah dengar tadi. Jadi sudah ada indikator dari TPACK. Ya itu, namun sebenarnya penilaian ini masih banyak ya Bapak Ibu, makanya masih banyak indikator-indikator ketika betul-betul Bapak Ibu akan melaksanakan PPL itu, tolong diminimalisir gitu. Kemudian intonasi suara juga, kemudian gaya dan penampilan atau style nanti jangan monoton dan cobalah untuk sedikit
energik dan penampilannya istilahnya mampu bukan menggairahkan ya, mampu menghidupkan ya. Dalam artian guru yang memesona ini harus memang tampil dalam kepribadian seorang guru yang akan mengikuti PPG ini. Baik, itu dari saya dan selamat kepada Muhammad Ihsan yang sudah tampil. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ardi. Untuk selanjutnya kami persilahkan Bu Tenri. Silakan Bu. Bu dosen. Ya, Oh, deh. ada Ya. Pak Izan, Pak Izan, Pak Herul. Baik, terima kasih banyak Pak Herul atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi Pak Izan sudah sudah mengajar. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu tampilkan. Untuk refleksinya kayaknya masih kurang juga Pak Izannya. Nanti mungkin perlu diperbaiki. Insya Allah sebentar, semoga ada waktu yang panjang untuk bisa kita sama-sama memantapkan ini. Untuk perangkat saya tidak ini dulu, nanti untuk performa saja hari ini ketika mengajar, ya seperti yang saya sampaikan tadi, masih agak sedikit loyo Pak ya, mungkin karena dari tadi sudah depan laptop dan mungkin belum sarapan, sehingga mengajarnya menjadi sedikit ini, tidak bergairah begitu. Nah, untuk pembagian kelompok, karena ini kelompok kecil, sebaiknya adalah semacam perilaku atau tindakan yang Bapak lakukan yang seolah-olah itu memang melakukan pengelolaan di dalam kelompok itu, mendampingi kelompok itu di dalam mencari sumber-sumber informasi yang bersumber dari buku atau jurnal yang sudah Bapak berikan sebelumnya. Untuk secara seluruhnya, karena mengajar ini memang menjadi tugas kita masing-masing, tinggal itu tadi, bagaimana memasukkan media, hots, dan lain sebagainya di dalam sintak-sintak pembelajaran, itu yang menurut saya nanti akan kita diskusikan bersama. Saya rasa itu dari saya, dan terima kasih banyak Pak Herul. Kita mungkin istirahat dulu karena Pak Ardi mau sholat Jumat, begitu juga dengan Bapak yang lain. Dan ibu-ibunya boleh tidur-tidur dulu ya selama 1 jam ini. Kita bertemu kembali di jam 2 mungkin waktu Indonesia Tengah atau jam 1 waktu Indonesia Barat. Saya rasa demikian dan saya kembalikan ke Pak Khairul. Terima kasih Bu atas masukannya untuk kami. Masukan untuk Pak Izan merupakan juga masukan bagi kami untuk perbaikan selanjutnya. Pak Izan boleh di stop recording.